taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bentara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi, membawa cinta ilahi. Penggerak para rasul-Mu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami pribadi demi pribadi, para murid-murid-Mu yang selalu berserah kepadamu. Di dalam peristiwa menjelang Pentakosta ini, kami ingin merenungkan sabda-sabda-Mu sambil berjaga-jaga menanti di ruang atas untuk kedatangan Roh Kudus di dalam hati kami masing-masing. Maka ya Bapa, berkaryalah dan berbicaralah kepada kami masing-masing satu persatu melalui peran Bunda Maria yang akan kami renungkan dalam renungan pada hari ini. Allah yang penuh kasih, kami serahkan semua renungan kami serahkan semua hati kami dan diri kami ke dalam penyelenggaraan tangan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, para saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam kesempatan renungan novena hari yang ke-7 ini, kita mencoba mendalami tema bagaimana Roh Kudus menjadi sumber ketaatan di dalam pribadi Bunda Maria. Kita semua pasti mengenal Bunda Maria, dan pasti juga sangat banyak kita sudah mendengar renungan tentang Bunda Maria. Namun saya ingin membagikan 1-2 inspirasi saat kita yang sedang menunggu peristiwa Pentakosta, sama seperti dahulu para murid Yesus berjaga-jaga sambil berdoa dan mempercayakan diri mereka pada kehendak Allah melalui turunnya Roh Kudus, Roh yang memampukan para rasul untuk menjadi saksi dan utusan Allah di tengah dunia. Saudara-saudari yang terkasih, Anda pasti mengenal tokoh Adam dan Hawa. Kalau Anda pernah mendengar Santo Irenaeus, seorang pujangga gereja, pernah mengatakan bahwa Hawa ketika masih perawan tidak taat pada Allah. Dan hasilnya menyebabkan kematian bagi dirinya dan seluruh umat manusia. Sedangkan Bunda Maria yang sama dalam keadaan perawan, ia taat dan percaya kepada Allah, dan kemudian menghasilkan keselamatan bagi dirinya dan seluruh umat manusia. Ketaatan pribadi Bunda Maria di sini telah memperbaiki keberdosaan yang dilakukan oleh ketidaktaatan Hawa. Maka Ibu Bapak, di dalam penanggalan gereja terdapat
Hari Raya Santa Maria dikandung tanpa noda, yang dirayakan setiap tanggal 8 Desember. Dalam perayaan itu ingin menyampaikan pesan bahwa Bunda Maria adalah Hawa baru, ibu semua yang hidup. Karena sejak semula, Bunda Maria telah dipimpin oleh Roh Kudus, supaya tidak bercela di hadapan Allah dan dijaga dari dosa asal. Oleh keterbukaan diri terhadap karya Roh Kudus, menghasilkan ketaatan di dalam pribadi Bunda Maria, sehingga seluruh umat manusia menerima penghapusan dosa dan menemukan jalan menuju hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bila kita berbicara tentang ketaatan Bunda Maria, kita tahu bahwa hal itu tidak mungkin dicapai atas usaha atau keinginan diri sendiri. Tetapi karena ada peran Roh Kudus di balik hidupnya, dan Bunda Maria sungguh mengikuti dan menyerahkan hidupnya pada bimbingan Roh Kudus. Bunda Maria membuktikan cintanya pertama-tama demi taat, demi menyenangkan Allah, maka dia hidup sesuai dengan bimbingan Roh Tuhan. Beberapa peristiwa kehidupan Bunda Maria, seperti kita tahu, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga dia menjadi pribadi yang memancarkan ketaatan pada Allah, dapat kita lihat dari kutipan-kutipan kitab suci. Yang pertama, melalui Roh Allah yang hadir dalam wujud malaikat Gabriel dalam Injil Lukas bab 1 ayat 31. Ketika malaikat mengatakan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Dan dikatakan juga di dalam ayat 35 bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Maka Maria dengan taat dan penuh iman menerima tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mengandung, melahirkan, dan menjadi ibu Yesus. Yang kedua, karena pimpinan Roh Kudus, Bunda Maria taat kepada Kaisar Agustus untuk ikut di dalam cacah jiwa. Seperti dikatakan di dalam Lukas bab 2 ayat 4-5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Maria memutuskan untuk melakukan perjalanan panjang menuju Betlehem. Walaupun waktu itu Bunda Maria sedang mengandung, dan jarak yang harus ditempuh kira-kira 70 mil jauhnya, dalam suasana musim dingin pada saat itu. Dan akhirnya pada ayat 7, dikatakan bahwa Bunda Maria harus melahirkan anaknya di sebuah kandang karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yang ketiga, kalau kita lihat di dalam Injil Matius bab 2 ayat 13-14, di sana dikatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ibu bapak, Roh Kudus juga mendorong Maria taat ikut permintaan Santo Yusuf. Ketika Yusuf mengalami mimpi agar keluarga kudus harus menyingkir ke Mesir untuk menghindari Herodes yang akan membunuh bayi Yesus. Dan yang keempat, sumber kekuatan Roh Kudus
yang bisa kita lihat yang paling puncak dialami oleh Bunda Maria adalah ketika dia harus siap sedia saat putranya harus disalibkan dan wafat. Kita semua tahu kisah sengsara wafat Yesus yang digambarkan Bunda Maria, bagaimana dia berada di dekat salib Yesus. Di dalam Yohanes bab 19 ayat 25 dikatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, itulah beberapa peristiwa kehidupan Maria yang tentunya Maria dapat melalui dan menjalani itu semua berkat kekuatan Roh Tuhan, Roh Kudus yang memberi dia sumber keyakinan dan pengharapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaan yang menggelitik saya adalah, mengapa Maria itu mau taat? Jawabannya setidak-tidaknya ketika saya merenungkan ada dua. Maria mau taat karena kasih dan karena percaya. Yang pertama, karena kasih. Buah dari kasih adalah ketaatan. Oleh karena Maria mengasihi Allah dan karena Allah juga mengasihi Maria, maka di dalam diri Maria muncul ketaatan kepada Allah. Mari kita lihat nyanyian pujian Maria dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 49. Dikatakan begini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Saudara-saudariku, dalam nyanyian pujian Maria itu mau menggambarkan situasi di mana Bunda Maria merasakan Tuhan Allah begitu mengasihi dia dan memperhatikan dirinya sehingga dia membalas kasih Tuhan Allah dengan ketaatannya menjalankan tugas sebagai ibu Tuhan. Maria dipilih karena dia telah mendapat kasih karunia di mata Allah. Hidupnya yang sederhana dan saleh begitu menyenangkan hati Allah, sehingga ia telah memilihnya untuk tugas yang paling penting ini. Kesadaran itulah yang membuat Maria melaksanakan ketaatannya kepada Allah. Saya mencoba menganalogikan dengan orang yang sedang jatuh cinta. Biasanya orang itu akan melakukan apa saja yang diinginkan oleh pasangannya. Yang penting hati pasangannya senang. Dia akan taat, diminta apapun juga untuk membahagiakan pasangannya. Dan itu semua karena cinta dan kasih. Kasih Maria kepada Allah itu muncul bukan dari dirinya sendiri sebagai manusia, tetapi karena Roh Kuduslah yang menggerakkan. Roh Kuduslah yang memampukan Maria untuk memiliki kasih kepada Allah. Kalau sebagai pribadi manusia jasmani biasa, saya bayangkan dia bisa memilih untuk tidak taat. Bunda Maria bisa memilih pilihan jalan lain untuk tidak menerima tugas sebagai ibu Tuhan. Bunda Maria bisa menolak menerima situasi harus melahirkan Yesus di kandang domba dan sebagainya. Namun dia tetap menjalani itu semua. Dia tetap menerima itu semua karena cinta kasihnya kepada Allah yang begitu mendalam. Maka kita belajar dari Bunda Maria yang juga manusia biasa, namun karena dia berserah pada Roh Kudus, Roh Allah yang memimpin setiap pikiran, perkataan dan perbuatannya,
maka dia mampu dan taat menjalani kehidupannya karena kasihnya kepada Allah. Maka ibu bapak, saudara-saudariku, kasih yang sama jugalah yang seharusnya menjadi modal bagi diri kita semua, para pengikut Kristus, dalam menjalani perjalanan hidup kita masing-masing dengan segala problematika. Misalnya, di dalam keluarga kita, mungkin sampai hari ini masih ada yang di dalam perjalanannya berjuang menjalani kehidupan berkeluarga. Apalagi dalam situasi sulit saat-saat ini, maka mari kita mohon kuasa Roh Kudus agar seperti Bunda Maria mampu menyadari bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita, mengasihi keluarga kita masing-masing, sehingga kita mampu juga mengasihi dan taat kepada Allah. Itu yang pertama, yaitu kasih. Yang kedua, ibu bapak, saudara-saudari, adalah percaya. Maria mau taat karena Maria percaya bahwa rencana Allah dalam hidupnya sudah dituntun ke jalan yang terbaik. Dan dia menyerahkan sepenuhnya pada kehendak Allah. Dia percaya penuh bahwa Allah tidak akan memberikan yang buruk atau yang membahayakan di dalam hidupnya. Kepercayaan Bunda Maria, sekali lagi Ibu Bapak, tidak muncul atau diperoleh karena usaha atau kemampuan diri semata-mata. Tetapi karena ada Roh Kudus yang menggerakkan, yang memampukan dirinya untuk menjadi percaya kepada Allah. Dan akhirnya dia menjadi taat pada kehendak Allah. Maka kita mengenal sebuah kalimat dari Injil Lukas, bab 1, ayat 38. Dikatakan demikian, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah bentuk rasa kepercayaan Bunda Maria, dan dengan percaya ia menyerahkan diri serta taat kepada kehendak Allah. Saudara-saudari, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita juga sedang meneladan dan diajak terus meneladan kehidupan Bunda Maria untuk memiliki rasa percaya kepada Tuhan yang akhirnya kita berani juga taat pada kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Misalnya, di dalam situasi bencana COVID-19 ini, banyak orang yang mengalami sakit. Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap masih punya rasa percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian dan tidak memberikan yang buruk di dalam hidup ini. Kita juga mendengar banyak dokter, tenaga medis, dan bahkan pasien juga meninggal dunia. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita untuk tetap menaruh rasa percaya pada Tuhan Sang Empunya kehidupan ini. Situasi lain lagi misalnya, dalam keadaan di mana orang itu kehilangan pekerjaan atau tidak memperoleh penghasilan karena situasi PSBB ini. Roh Kuduslah yang memampukan diri kita sehingga kita yakin akan kehendak Tuhan bahwa Tuhan sedang bekerja dan tidak tinggal diam dalam situasi seperti ini. Hal-hal inilah yang membuat kita semua belajar, Ibu Bapak, dari pribadi Bunda Maria yang dalam situasi di zaman sekarang ini kita diajak untuk belajar untuk percaya, belajar menyerahkan diri kepada Tuhan, belajar untuk menerima situasi-situasi yang tidak seideal yang terjadi, situasi yang berbeda dari harapan kita, situasi yang bertentangan dengan keinginan-keinginan kita.
mari kita terbuka akan penyertaan Roh Kudus untuk tetap menaruh rasa percaya dan akhirnya kita taat pada kehendak serta rencana Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta yang sedang kita nantikan kedatangannya ini merupakan peristiwa iman, di mana kita diajak untuk semakin membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka diri kita, untuk menanti bersama dengan para rasul di ruang atas, untuk kedatangan Roh Tuhan yang selalu membaharui hidup kita, membaharui perilaku, perkataan, dan perbuatan-perbuatan kita. Hari ini kita terinspirasi dari pribadi Bunda Maria. Bunda Maria merupakan figur yang terbuka pada bimbingan dan peran Roh Kudus di dalam hidupnya. Sehingga Bunda Maria menjadi pribadi yang penuh kasih dan penuh kepercayaan terhadap Tuhan dan sesama. Kita juga diajak di zaman sekarang menjadi pribadi-pribadi yang terbuka akan Roh Kudus, Roh Tuhan, yang akan selalu membaharui diri kita masing-masing, yang memimpin kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya penuh kasih dan saling percaya satu sama lain dalam kehidupan ini. Sehingga kita tetap menjadi satu murid-murid Tuhan dalam menyebarkan semangat Injili. Dan mari kita mohon juga dalam situasi pandemi COVID-19 ini, supaya Roh Kudus melalui peristiwa Pentakosta nanti yang akan kita rayakan, turun di atas muka bumi ini, dan menjadikan semuanya baru, menjadikan semuanya pulih, dan mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Bersama Bunda Maria, selamat mempersiapkan kedatangan Roh Kudus di dalam hati dan diri kita, di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam komunitas, dan setiap karya pelayanan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, sumber segala rahmat, terima kasih atas sabda-Mu yang boleh kami merenungkan di dalam kesempatan hari ini. Kami bersyukur Engkau telah memilih Bunda Maria sebagai Bunda kami, sebagai teladan yang ingin kami ikuti di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Namun seringkali ya Tuhan, kami masih belum bisa dapat seperti Bunda-Mu. Kami masih seringkali jatuh di dalam ego kami masing-masing. Seringkali kami hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan kami pribadi. Sehingga kami belum bisa merasakan bahwa Roh Kudus-Mu, Roh Tuhan selalu menyertai kami. Roh Allah yang memimpin hidup kami. Allah yang penuh kasih, dalam kesempatan ini kami diingatkan kembali bahwa Roh-Mu sendiri yang selalu menuntun kami, yang sudah ada di dalam diri kami masing-masing. Maka penuhilah diri kami satu persatu, biarkanlah Roh Kudus-Mu selalu membaharui setiap hidup kami, membaharui pikiran, kata, dan perbuatan kami setiap hari, supaya kami dari hari ke hari memancarkan kasih dan rasa kepercayaan di dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan, bahwa dengan peristiwa Pentakosta yang akan kami rayakan nanti, kami akan semakin Kau baharui, Kau mampukan untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ajarilah kami untuk semakin rendah hati, ajarilah kami untuk selalu terbuka akan penyertaan Roh-Mu, dan juga mampukan kami untuk melihat bahwa karya Roh-Mu selalu menyertai hidup kami masing-masing. Allah Bapa yang penuh kasih, Bunda Maria, Bunda kami, sertailah kami anak-anak-Mu yang dalam kesempatan ini ingin berdoa bersama, ingin menantikan di ruang atas turunnya Roh Kudus dalam hati kami yang membaharui setiap pribadi kami. Maka Allah yang penuh kasih, kami serahkan seluruh
hidup kami, karya-karya kami, keluarga dan komunitas kami masing-masing. Berkaryalah dan jadikanlah hidup kami sumber berkat-Mu bagi siapapun yang kami jumpai dalam hidup kami. Kami serahkan doa-doa kami ini, kami serahkan diri kami serahkan seluruh hati kami ke dalam penyelenggaraan tangan-Mu sendiri. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita lanjutkan novena kita dengan doa, Datanglah ya Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah api cinta-Mu di dalam hati kami. Curahkanlah Roh-Mu, dan semua akan dijadikan lagi, dan baruilah muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah kami dengan roh yang sama, kebijaksanaan yang sejati, dan sukacita selalu dalam penghiburannya. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita telah mengikuti renungan novena hari yang ke-7 dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan pembicara oleh Romo Antonius Gunardi, MSF. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita, komunitas, dan kehidupan kita masing-masing diberkati, dibimbing, dan ditolong oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan tutup dulu YouTube-nya. Mari kita saksikan bersama karya-karya Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Dan kalau Anda ingin berpartisipasi dalam karya-karya ini, mari kita memberikan persembahan kasih kita untuk karya-karya pelayanan ini.